Alhamdulillah segera masuk line up STY. Hari ini Presiden RI Jokowi teken permohonan naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijenders. Penjelasan Sintayong soal pilih taktik bertahan lawan Australia. Seperti ini penjelasan detailnya. Belum puas dengan penampilan anak asuh STY, Erick Thohir soroti hal ini dari Timnas Indonesia usai tahan imbang Australia. Kata Ma Arten Paes setelah bawa Timnas Indonesia imbangi Australia dan jadi man of the match. Semangatnya seperti pangeran Diponegoro. J.Idzes tak terima Timnas Indonesia dipandang remeh. Kami akan membuat bangga bangsa ini sampai tetes keringat terakhir. Sampai bilang frustasi dan bikin segera balik ke negara asalnya. Marahnya pelatih Australia saat gagal tumbangkan Timnas Indonesia, kami harusnya menang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah segera masuk line up STY. Hari ini Presiden RI Jokowi teken permohonan naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijenders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi untuk Mas Hilgers dan Eliano Reijenders bakal ditandatangani Presiden Jokowi pada hari ini, Rabu, dalam kurung 11 September 2024. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Setelah melihat pertandingan antara tim merah putih melawan Australia ini, Erick Thohir menyoroti satu hal. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa serangan balik yang dilakukan tim merah putih belum maksimal. Transisi dari bertahan ke menyerang pun tak bisa berjalan dengan baik dan rapi. Untuk itu, Erick Thohir jadi menyinggung soal tambahan pemain yang akan didapatkan Timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan agar serangan balik tim merah putih berjalan lancar ke depannya memang dibutuhkan pemain tambahan. Dia mengatakan masuknya Eliano Reijenders dan Mas Hilgers dipercaya akan membuat tim semakin kuat. Erick mengatakan bahwa surat permohonan naturalisasi untuk Mas Hilgers dan Eliano Reijenders akan ditandatangani Presiden RI Jokowi hari ini, Rabu, dalam kurung 11 September 2024. Pak Menpora sudah tanda tangan. Pak Sesneg sudah tanda tangan. Pak Presiden besok 11/9/2024 sudah tanda tangan. Dan nanti diproses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka sudah bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan Cina. Jelas Erick. Erick mengatakan bahwa tambahan Eliano dan Hilgers bisa membantu tim nantinya sehingga keduanya akan sangat dibutuhkan tim. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Penjelasan Shin Tae-yong soal pilih taktik bertahan lawan Australia. Seperti ini penjelasan detailnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasannya lebih memilih bermain bertahan dan melakukan serangan balik ketika bertemu Australia. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Skuad Garuda sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup bagus. Mereka bisa memberikan sejumlah ancaman pada menit-menit awal. Jay Itzes dan kawan-kawan bahkan berhasil memberikan kejutan kepada Australia. Hal ini karena Sandy Walsh dan Rafael Struijk berhasil membuat peluang on target saat pertandingan baru dimulai. Sayangnya peluang itu akhirnya tak mampu diubah menjadi gol karena kiper Australia tampil cukup kokoh. Tim Merah Putih memang sempat menguasai pertandingan. Akan tetapi akhirnya tim asuhan Graham Arnold yang berhasil berbalik mendominasi permainan hingga beberapa ancaman diberikan ke gawang Maarten Paes. Namun timnas Indonesia yang bermain bertahan akhirnya bisa menghalau serangan-serangan lawan. Australia memang terus melancarkan serangan, tetapi Shin membuat pemain Indonesia bermain bertahan dengan cukup solid. Kendati bertahan, timnas Indonesia masih sempat beberapa kali mengancam dengan melakukan serangan balik. Shin Tae-yong menjelaskan secara rinci bagaimana skuad Garuda bisa bermain bertahan dan menyerang balik dengan cepat. Pastinya tim Australia lebih baik daripada kami mulai dari fisiknya, sehingga mau tak mau kami harus bertahan dulu baru melakukan serangan balik, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa dalam laga melawan Australia ini, tim memang dia instruksikan supaya tampil lebih banyak bertahan. Dia mengaku di laga selanjutnya pada putaran ketiga kualifikasi ini, timnas Indonesia akan tampil dengan taktik lain. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Belum puas dengan penampilan anak asuh STY, Erick Thohir soroti hal ini dari timnas Indonesia usai tahan imbang Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan perhatian khusus terhadap performa timnas Indonesia yang dianggap belum optimal dalam melancarkan serangan balik. Pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 melawan Australia. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 menunjukkan ketegangan tinggi dengan jual beli serangan antara kedua tim. Pada awal pertandingan, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong sempat menekan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya melalui Jay Itzes dan rekan-rekannya. Sandy Walsh dan Rafael Struijk bahkan sempat melepaskan tembakan tepat sasaran. Namun, Australia yang dilatih Graham Arnold segera membalas dengan serangan bertubi-tubi. Tetapi pertahanan timnas Indonesia yang kokoh, terutama berkat penjagaan Maarten Paes dari Dallas FC, berhasil menahan gempuran tersebut dengan 5 penyelamatan gemilang. Usai pertandingan, Erick Thohir menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil imbang tersebut. Meski timnas Indonesia telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan, setelah sebelumnya juga bermain imbang melawan Arab Saudi, Erick menyoroti kelemahan dalam serangan balik tim. Ia merasa bahwa meskipun pertahanan Garuda solid, serangan balik masih belum maksimal. Erick Thohir mengungkapkan perlunya perbaikan dalam strategi serangan balik dan mengungkapkan bahwa tim mungkin akan memperkuat skuad dengan penambahan pemain.
Dua pemain naturalisasi, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, tengah diproses. Reijnders yang bisa berperan sebagai gelandang atau winger diharapkan dapat menambah daya serang timnas Indonesia. Sedangkan Hilgers diharapkan dapat memperkuat lini belakang. Erik juga memuji antusiasme supporter yang memenuhi stadion dan memberikan dukungan luar biasa. Ia percaya dengan dukungan tersebut performa timnas Indonesia dapat meningkat dan masyarakat semakin tertarik untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Ini marwah bangsa kita, ujar Erik menegaskan pentingnya dukungan dari publik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kata Maarten Paes setelah bawa timnas Indonesia imbangi Australia dan jadi man of the match. Maarten Paes membawa timnas Indonesia menahan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengimbangi Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024) malam. Pada laga itu, timnas Indonesia cukup tertekan dengan serangan Australia. Tim besutan Sintayong itu sejatinya mampu menggebrak pada menit-menit awal laga. Akan tetapi secara keseluruhan Australia tampil dominan. Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik. Australia menguasai 63% possession bola. Tim besutan Graham Arnold itu juga mencatatkan 5 shots on target. Jackson Irvine DKK juga memiliki 15 tendangan sudut. Akan tetapi Paes berkali-kali mampu mematahkan peluang pemain-pemain Australia. Kiper FC Dallas itu keluar sebagai man of the match. Selepas pertandingan melalui unggahan Instagram, Paes memberikan komentarnya. Again a good point. And clean sheet, sekali lagi poin yang bagus. Dan clean sheet, tulis Paes di Instagram story-nya. Pertama kali di GBK. Poin yang solid dan clean sheet yang bagus melawan Australia. Sampai jumpa di bulan Oktober, tulis Paes di keterangan unggahan Instagram-nya. Setelah dari hotel usai pertandingan, Paes langsung kembali ke Amerika Serikat. Paes juga membagikan momen dirinya sudah berada di dalam pesawat. Selanjutnya pada Oktober, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing. Semangatnya seperti Pangeran Diponegoro. Jay Itzes tak terima timnas Indonesia dipandang remeh. Kami akan membuat bangga bangsa ini sampai tetes keringat terakhir. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes mengakui bahwa sebelumnya mereka sempat dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 semakin membuat posisi Indonesia kokoh di posisi keempat klasemen. Sebelumnya, skuad Garuda juga menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bermain imbang melawan Australia tentu jadi sebuah prestasi karena lawan mereka berada di ranking 23 FIFA. Jay Itzes menjelaskan semua yang mereka lakukan tidak mudah sejauh ini. Mereka hanya berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Semua pemain memiliki misi yang sama, yakni membuat supporter bangga.
Apalagi bermain di kandang membuat skuad Garuda tentunya tidak ingin tumbang. Yang paling penting adalah dukungan kalian. Kita bermain untuk kalian, kita mencoba membuat kalian bangga, kata Jay Itzes. Pemain Venezia FC ini menambahkan Indonesia memang menjadi kuda hitam di ajang ini. Namun mereka ingin membuktikan diri bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat. Dua pertandingan sebelumnya menjadi sinyal agar tim-tim lain harus lebih siap. Selain itu, semua pemain saling percaya dengan kekuatan timnya untuk selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada yang percaya dengan kami, tapi kami percaya, ujarnya. Perjalanan timnas Indonesia akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Pasukan Sintayong akan bertandang ke markas Bahrain dalam kurung 10/10 dan Cina dalam kurung 15/10. Demi menjaga kondisi pemain, skuad Garuda sudah disiapkan pesawat khusus untuk laga tersebut. Kali ini diprediksi Indonesia memasang target 3 poin demi mengunci posisi 4 besar klasemen. Secara ranking FIFA, Bahrain ada di posisi 80 FIFA dan Cina pada 87. Selain itu, Bahrain dan Cina sama-sama tumbang dalam pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia ini. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better Sampai bilang frustasi dan bikin segera balik ke negara asalnya. Marahnya pelatih Australia saat gagal tumbangkan timnas Indonesia, kami harusnya menang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, kecewa timnya gagal mengalahkan timnas Indonesia. Australia datang dengan kepercayaan tinggi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu dalam kurung 10/9. Kemenangan 4-0 di Piala Asia 2023 lalu membuat Socceroos optimis bisa mendapatkan kemenangan. Namun mereka justru tertahan dari tim tuan rumah dan menutup laga dengan skor imbang 0-0. Graham Arnold menjelaskan bahwa hasil pertandingan ini di luar dugaan mereka. Australia yang di atas kertas bisa menang ternyata harus berbagi angka. Bermain menyerang sejak awal laga ternyata tidak menjamin untuk bisa membongkar pertahanan skuad Garuda. Kami seharusnya menang dan menang dengan nyaman. Kami memiliki peluang, kami melewatkan peluang lagi-lagi, kata Graham Arnold. Dengar, saya hanya bisa melakukan banyak hal, saya tidak bisa memainkan permainan untuk mereka. Dan pada akhirnya kami seharusnya mengalahkan Bahrain, kami melewatkan beberapa peluang. Hari ini dalam kurung 10/9, kami seharusnya menang dengan nyaman dan kami melewatkan beberapa peluang. Jadi saya mungkin sama kecewanya dengan semua orang Australia lainnya, lanjutnya. Arnold menegaskan bahwa Socceroos harus segera bangkit. Pada bulan Oktober nanti mereka harus berhadapan dengan Cina dan Jepang. Laga tersebut harus bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan poin maksimal. Semua pemain harus berjuang habis-habisan demi menjagakan ke Piala Dunia. Tetapi masih ada 8 pertandingan lagi. Tujuannya adalah untuk lolos langsung tetapi Anda memiliki tempat playoff tambahan. Bagi saya saat ini, saya hanya frustasi dan saya hanya perlu pulang ke Australia dan berpikir dengan baik tentang berbagai hal, ujarnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Gila benar memang kiper Maarten Paes, gila gak ada obat penampilannya, sampai disanjung-sanjung FIFA, AFC, klub Liga 1 hingga Amerika kompak puji Maarten Paes. Penampilan Maarten Paes bersama timnas Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Maarten Paes menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 5 September lalu. Tepatnya yakni saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes tampil gemilang dan keluar sebagai pemain terbaik. Salah satu penyelamatan gemilang Maarten Paes adalah dengan menahan bola hasil tendangan penalti pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri laga dengan hasil seri melawan Arab Saudi lewat skor 1-1. Maarten Paes kemudian kembali dipercaya menjaga gawang timnas Indonesia melawan Australia. Laga ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (10 September 2024). Lagi-lagi, Maarten Paes keluar sebagai pemain terbaik dengan banyaknya penyelamatan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu. Setelah laga ini, banjir pujian diperoleh Maarten Paes. Pertama datang dari FIFA. Pujian tersebut diungkapkan melalui akun Instagram FIFA World Cup. Makin pas bareng Paes, tulis @FIFA-World-Cup. Pujian kedua datang dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Tak terkalahkan pada dua laga. Maarten Paes, tulis @AFCasiancup. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub Liga 1 2024 hingga 2025 Persik Kediri. Persik memberikan apresiasi kepada Maarten Paes yang menjadi pemain terbaik di dua laga timnas Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari 2 laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match timnas Indonesia.